Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Baju lo gembel banget sih. Cepet elap lantainya. Lo tuh diajak ke sini biar ngerasain makanan enak. Suara melengkeng Tika tiba-tiba memecah suasana hangat restoran bintang 5 yang sangat mewah ini. Tangannya menunjuk kasar ke arah tumpahan es buah yang mengotori lantai marmer, tepat di bawah kakinya yang memakai sepatu mahal. Semua mata pengunjung yang elegan kini tertuju padaku, membuat mukaku terasa panas, dan dadaku sesak seketika. Aku cuma bisa terdiam sambil memegang tisu. Sementara mertuaku malah ikut membuang muka seolah aku ini aib keluarga. Tika terus saja memaki, menyuruhku jongkok di depan banyak orang seolah aku ini asisten rumah tangga pribadinya. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mata, menahan rasa malu yang benar-benar sudah di luar batas kewajaran. Padahal mereka nggak tahu kalau reservasi meja VVIP ini bisa terjadi karena namaku yang terdaftar di sana. Mereka asyik menghinaku tanpa sadar kalau sebentar lagi kesombongan itu akan runtuh berkeping-keping. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan bulat-bulat hinaan ini untuk terakhir kalinya, sebelum kebenaran terungkap. Biarlah sekarang mereka tertawa di atas penderitaanku, karena sebentar lagi keadaan akan berbalik 180 derajat. Namaku Rina, usiaku baru jalan 26 tahun, dan kalau kalian lihat penampilanku sekarang, pasti nggak akan ada yang menyangka soal pekerjaanku yang sebenarnya. Aku tipe orang yang nggak suka pamer, lebih milih pakai hijab instan simple dan baju gamis beli di pasar kaget daripada barang branded yang harganya selangit. Sehari-hari aku cuma sibuk urus rumah, masak buat suami, dan sesekali ngecek laporan kontrakan serta kos-kosan 30 pintu yang aku punya di pinggiran Jakarta. Suamiku, Mas Dani, sebenarnya orang baik, tapi dia sering banget nggak enakan kalau sudah berhadapan sama ibu dan adik perempuannya yang mulutnya tajam banget itu. Aku sengaja nggak mau kasih tahu keluarga Mas Dani soal aset-asetku, karena aku pengen mereka nerima aku apa adanya, sebagai manusia, bukan karena uang. Tapi ternyata keputusanku ini malah jadi bumerang yang bikin aku terus-menerus diinjak-injak seolah aku nggak punya harga diri sama sekali. Sore itu cuaca Jakarta lagi panas-panasnya. Padahal sudah mendekati jam buka puasa yang seharusnya jadi momen penuh berkah dan ketenangan. Mas Dani bilang kalau keluarga besarnya ngajak buka bersama di salah satu restoran bintang 5 di daerah Jakarta Pusat, yang katanya lagi hits banget di media sosial. Aku sudah rapi, pakai baju terbaik yang aku punya, meski bagi mereka mungkin cuma terlihat kayak baju rumahan biasa yang gak ada kelasnya. Tika, adik iparku yang gayanya selangit padahal cicilan motornya saja sering nunggak, sudah standby di depan rumah dengan muka yang ditekuk. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan pandangan merendahkan yang bikin hatiku sebenarnya mulai terasa sakit. Ibu mertuaku juga cuma diam saja, malah sibuk benerin bros hijabnya yang kelap-kelip, tanpa mau menyapa atau sekedar tersenyum sedikit pun padaku. Kami berangkat pakai mobil Mas Dani, yang sebenarnya cicilannya juga sebagian besar aku yang bantu lunasin secara diam-diam lewat rekening Mas Dani. Di dalam mobil, Tika nggak berhenti pamer soal tas baru yang dia beli dari uang hasil minta-minta ke Mas Dani, dengan alasan buat kerja. Dia sengaja banget meninggikan suaranya seolah mau nunjukin kalau dia jauh lebih beruntung, dan lebih sukses daripada aku yang cuma ibu rumah tangga biasa. Aku cuma bisa mengelus dada sambil melihat ke arah jendela, mencoba sabar demi menjaga perasaan Mas Dani yang duduk di kursi kemudi. Sesekali Mas Dani melirikku lewat spion tengah dengan tatapan bersalah, tapi dia tetap nggak berani negur mulut adiknya yang makin lama makin pedas. Aku tahu perjalanan ini bakal jadi awal dari ujian kesabaranku yang paling berat sepanjang tahun ini. Sesampainya di lobi restoran mewah itu, aku sempat merasa minder, karena bangunannya memang megah banget, dengan lampu kristal yang menggantung cantik di mana-mana. Petugas valet langsung sigap menyambut, dan aku bisa melihat betapa sombongnya gaya Tika saat turun dari mobil sambil menenteng tas KW-nya itu. Dia jalan duluan bareng ibu mertua, meninggalkan aku dan Mas Dani yang masih sibuk merapikan barang-barang di bagasi belakang. Restoran ini tipikal tempat orang-orang kaya lama, di mana semua pengunjungnya pakai baju desainer dan aroma parfum mahal tercium di setiap sudut ruangan.
Aku bisa merasakan kalau kehadiranku di sini dianggap sebagai anomali karena dandananku yang sangat sederhana dibandingkan dengan tamu-tamu lainnya. Tapi aku berusaha tetap tegak, mencoba mengingatkan diriku sendiri kalau aku sebenarnya mampu membeli seluruh isi restoran ini jika aku mau. Begitu kami sampai di meja reservasi, Tika langsung mengambil posisi duduk paling nyaman dan mulai memesan menu-menu paling mahal tanpa melihat harganya. Dia memesan wagyu steak, lobster, sampai minuman mocktail yang harganya bisa buat beli beras 1 karung di pasar. Ibu mertuaku juga ikut-ikutan. Beliau sibuk memuji selera Tika yang katanya berkelas dan sangat mengerti cara menikmati hidup yang mewah. Sementara itu, mereka berdua bahkan gak nanya aku mau pesan apa, seolah aku ini cuma patung yang numpang duduk di meja mereka. Mas Dani akhirnya yang memesankan menu standar buatku. Itu pun setelah dia sempat kena semprot Tika karena katanya pemborosan buat kasih makanan enak ke aku. Aku cuma bisa tersenyum kecut sambil meneguk air putih hangat yang disediakan pelayan dengan tangan yang sedikit gemetar. Masalah mulai muncul saat pelayan datang mengantarkan berbagai macam takjil dan minuman segar untuk membatalkan puasa yang tinggal beberapa menit lagi. Tika yang sibuk main HP sambil tertawa keras, gak sengaja menyenggol gelas es buah yang baru saja diletakkan di hadapannya sampai tumpah berantakan. Cairan merah yang lengket itu langsung membanjiri lantai marmer yang putih bersih. Bahkan, sedikit mengenai ujung sepatu mahal yang baru saja dipamerkan Tika. Bukannya merasa bersalah atau buru-buru minta maaf, dia malah melotot ke arahku dengan wajah yang sangat merah karena marah yang gak masuk akal. Ibu mertuaku juga bukannya menenangkan, malah ikut-ikutan menatapku seolah-olah tumpahan itu adalah kesalahan besar yang aku lakukan secara sengaja. Suasana yang tadinya bising oleh obrolan orang-orang di sekitar kami, tiba-tiba jadi hening, karena suara Tika yang mulai meninggi. Aduh, lo lihat nggak sih ini tumpah ke sepatu gue? Lo tuh punya mata nggak sih, Rina? Bentak Tika dengan suara yang melengking sampai beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Aku kaget bukan main, padahal tanganku bahkan nggak menyentuh meja sama sekali sejak tadi, karena aku sibuk merapikan tas. Mas Dani mencoba menenangkan adiknya, tapi Tika malah makin menjadi-jadi dan mulai mengeluarkan kata-kata yang benar-benar menyakiti harga diriku sebagai seorang istri. Dia menunjuk-nunjuk lantai yang kotor itu, lalu memberikan selembar tisu dapur yang dia ambil dengan kasar dari wadahnya di atas meja. Aku merasa semua orang di restoran itu sekarang sedang menonton drama gratis yang sangat memalukan ini, dan aku jadi pusat perhatiannya. Perasaan malu dan marah bercampur jadi satu di dalam dadaku, membuat napasku sampai terasa sangat pendek dan sesak. Tika nggak berhenti di situ. Dia malah sengaja menjatuhkan lebih banyak tisu ke lantai yang basah itu, sambil terus memaki-makiku tanpa henti. Jangan cuma diem saja kayak patung, cepat elap itu lantai. Lo tuh diajak ke sini biar bisa ngerasain makanan enak, bukan buat duduk semeja sama kita kayak nyonya besar. Teriaknya lagi. Kalimat itu benar-benar kayak petir di siang bolong buatku. Apalagi saat aku melihat ibu mertuaku cuma mengangguk setuju sambil membuang muka. Mereka benar-benar menganggap aku ini pembantu, bukan bagian dari keluarga yang seharusnya dihormati dan disayangi dalam momen suci seperti ini. Mas Dani cuma bisa menunduk. Dia nggak berani bicara satu patah kata pun untuk membelaku di depan ibu dan adiknya sendiri. Aku merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian restoran mewah yang tadinya aku harapkan bisa jadi tempat kenangan indah. Aku merasa air mataku sudah mulai menggenang di pelupuk mata, siap untuk tumpah kapan saja kalau aku nggak kuat menahannya lagi. Tangan Tika terus saja menunjuk-nunjuk ke arah bawah meja, memaksa aku untuk segera berlutut dan membersihkan kekacauan yang dia buat sendiri. Ayo cepetan, keburu lengket itu marmernya. Dasar menantu nggak guna, cuma tahu numpang makan doang di keluarga kami. Tambahnya lagi dengan nada yang makin merendahkan. Aku melihat ke sekeliling, dan beberapa pelayan restoran mulai mendekat dengan wajah bingung. Mungkin mereka nggak tega melihat perlakuan kasar ini. Tapi sebelum mereka sampai, Tika sudah lebih dulu melempar lap kotor yang ada di dekatnya, tepat ke arah pangkuanku dengan sangat kasar. Hati kecilku berteriak kalau ini sudah keterlaluan, tapi aku masih mencoba mencari sisa-sisa kesabaran di dasar hatiku yang paling dalam. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku meraih tisu-tisu itu dan mulai membungkuk untuk membersihkan lantai yang basah karena es buah tersebut. Aku bisa mendengar Tika tertawa kecil sambil membisikkan sesuatu yang sinis ke telinga ibu mertuaku, yang kemudian dibalas dengan senyum kemenangan. Mas Dani cuma bisa memegang gelasnya dengan kencang. Mukanya merah padam.
Tapi dia tetap memilih untuk diam 1000 bahasa, melihat istrinya dihina serendah itu. Saat aku sedang mengelap lantai, aku menyadari kalau ini adalah masalah kecil yang bakal memicu ledakan yang jauh lebih besar nantinya. Aku bersumpah dalam hati. Hari ini adalah terakhir kalinya aku membiarkan mereka memperlakukanku seperti sampah yang gak berharga. Ini bukan lagi soal es buah yang tumpah, tapi soal harga diri yang sudah mereka injak-injak sampai hancur berkeping-keping di depan orang banyak. Setelah kejadian elap lantai itu, suasana di meja makan bukannya makin tenang, malah makin memanas karena Tika merasa di atas angin. Dia terus-terusan menyindir soal baju gamisku yang dia sebut bahan murahan dan gak cocok banget ada di restoran berkelas kayak begini. Setiap kali ada pelayan lewat, dia sengaja memanggil mereka cuma buat pamer atau sekadar minta hal-hal sepele dengan gaya bicara yang dibuat-buat. Aku cuma bisa diam sambil mengunyah makanan yang rasanya sudah hambar sama sekali di mulutku karena hatiku terlanjur sakit. Mas Dani sesekali mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi ibu mertua malah menimpali dengan cerita betapa hebatnya Tika yang katanya punya banyak teman sosialita. Aku merasa seperti orang asing yang sengaja mereka bawa cuma buat dijadikan bahan tertawaan di sela-sela obrolan mewah mereka. Kecurigaanku kalau mereka memang sengaja merencanakan ini semua makin kuat saat ibu mertua mulai bahas soal rencana liburan keluarga. Beliau bilang kalau mereka mau jalan-jalan ke luar negeri bulan depan dan sudah melihat-lihat tiket pesawat bisnis kelas yang harganya selangit. Tika dengan sombongnya bilang kalau dia yang bakal urus semua akomodasinya karena dia punya koneksi orang kaya di mana-mana. Mas Dani kelihatan bingung, karena dia tahu tabungan pribadinya nggak akan cukup buat membiayai gaya hidup mewah ibu dan adiknya itu. Aku melihat kode-kode mata antara Tika dan ibu mertua, seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang besar dari Mas Dani. Bau parfum Tika yang sangat menyengat dan asing tercium setiap dia bergerak, mengingatkanku pada aroma parfum mahal yang sering kulihat di majalah bisnis. Nggak lama kemudian, HP Tika yang diletakkan di atas meja terus-terusan bergetar karena ada notifikasi WhatsApp yang masuk berkali-kali. Aku nggak sengaja melirik layarnya saat dia sedang asyik tertawa, dan aku melihat nama kontak admin pinjol, serta beberapa tagihan kartu kredit yang belum lunas. Ternyata dugaan aku selama ini benar. Gaya hidup mewahnya cuma topeng yang dibangun di atas tumpukan utang yang nggak masuk akal. Dia pura-pura kaya di depan keluarga besar. Padahal sebenarnya dia lagi dikejar-kejar penagih utang sampai ke ubun-ubun. Tapi anehnya, dia tetap saja berani memesan menu tambahan lagi, seolah-olah dia punya uang tak terbatas di dompetnya malam ini. Aku cuma bisa menggelengkan kepala pelan, merasa kasihan sekaligus muak, melihat kepalsuan yang dia pertontonkan dengan sangat percaya diri. Obrolan mereka makin melantur. Sampai-sampai Tika berani bilang kalau sebenarnya dia malu punya kakak ipar kayak aku di depan teman-temannya. Dia bilang ke ibu mertua kalau dia sering bohong ke orang-orang, bilang kalau aku ini cuma asisten rumah tangga yang disuruh jaga rumah. Ibu mertua malah tertawa renyah, seolah ucapan Tika itu adalah lelucon paling lucu yang pernah beliau dengar sepanjang hidupnya. Mas Dani yang biasanya diam mulai kelihatan gak nyaman dan mencoba menegur Tika, tapi Tika langsung memotong dengan kalimat yang sangat kasar. "Duh mas, jangan bela dia terus deh. Kenyataannya emang dia nggak level kan main sama kita?" ucapnya sambil memutar bola mata. Aku menggenggam sendokku dengan sangat kuat sampai buku-buku jariku memutih, menahan emosi yang hampir meledak saat itu juga. Situasi makin aneh saat Tika mulai gelisah setiap kali ada orang yang lewat di dekat meja kami dengan pakaian seragam kantor. Dia beberapa kali menundukkan kepala atau pura-pura sibuk dengan tasnya, seolah takut ada orang yang mengenali siapa dia sebenarnya. Aku mulai merasa ada yang gak beres, apalagi saat aku teringat omongan tetangga di komplek rumah Tika yang bilang kalau dia sering didatangi orang asing. Katanya, Tika sering pamer kalau dia punya bisnis besar, padahal kerjaannya cuma luntang-lantung gak jelas setiap harinya. Aku punya insting kuat kalau malam ini bukan sekedar buka bersama biasa, tapi ada niat terselubung yang mereka simpan rapat-rapat.
Mereka mungkin sengaja membawaku agar ada orang yang bisa mereka jadikan kambing hitam kalau terjadi sesuatu yang memalukan nanti. Di tengah acara makan, ibu mertua tiba-tiba mengeluh kalau kepalanya pusing dan butuh vitamin yang katanya tertinggal di mobil Tika. Tika langsung dengan sigap menawarkan diri buat mengambilnya. Tapi dia sengaja meminta Mas Dani buat menemaninya dengan alasan takut di parkiran. Aku ditinggal berdua saja di meja dengan sisa-sisa makanan yang berserakan. Sementara mereka bertiga pergi entah kemana. Saat itulah aku melihat tas Tika tertinggal di kursi dan sebuah kertas kecil terjatuh dari sela-sela dompetnya yang bermerek palsu itu. Aku memungutnya dan betapa terkejutnya aku saat melihat itu adalah surat peringatan terakhir dari bank soal tunggakan kartu kredit sebesar puluhan juta rupiah. Kertas itu sudah sangat lusuh, seolah sering diremas-remas oleh pemiliknya yang sedang frustrasi mencari jalan keluar untuk menutup hutang tersebut. Hanya butuh waktu beberapa menit, sampai aku menyadari kalau rencana mereka malam ini adalah menjebak orang lain buat bayarin tagihan makan yang gila-gilaan ini. Aku bisa melihat daftar pesanan di meja kami sudah mencapai angka yang sangat fantastis untuk ukuran keluarga yang sebenarnya lagi krisis keuangan. Tika memesan menu-menu premium yang totalnya mungkin hampir setara dengan cicilan motorku selama setahun penuh. Aku langsung teringat gimana tadi Tika bilang kalau dia yang akan mentraktir semua orang sebagai bentuk syukur atas kesuksesannya. Tapi dengan surat peringatan di tanganku ini, jelas sekali kalau dia nggak punya uang sepeser pun untuk membayar semua kemewahan ini. Hatiku mulai berdegup kencang, merasa kalau sebentar lagi sebuah drama besar akan terjadi, tepat di depan mataku sendiri. Aku mencoba tetap tenang dan memasukkan kembali kertas itu ke tempatnya semula, sebelum mereka kembali ke meja. Benar saja, gak lama kemudian mereka datang dengan wajah yang dibuat-buat ceria, seolah gak ada beban sama sekali di pundak mereka. Tika langsung duduk dan kembali berlaga seperti nyonya besar, memesan hidangan penutup paling mahal yang ada di buku menu. Ibu mertua juga nggak berhenti memuji Tika, bilang kalau Tika adalah anak kebanggaan yang paling mengerti cara memuliakan orang tua. Aku cuma bisa tersenyum simpul, sebuah senyum yang mengandung arti kalau aku sudah tahu semua rahasia busuk yang mereka sembunyikan. Mas Dani kelihatan makin bingung, tapi dia tetap diam saja mengikuti permainan adik dan ibunya yang sudah di luar nalar itu. Kecurigaan aku makin terbukti saat aku melihat Tika mulai bisik-bisik dengan ibu mertua sambil melirik ke arahku dengan tatapan sinis. Mereka mungkin berpikir kalau aku nggak tahu apa-apa dan bisa mereka bodohi dengan mudahnya seperti yang sudah-sudah. Tika sempat bilang kalau dia lupa membawa dompet utamanya dan cuma membawa dompet kecil yang isinya nggak seberapa. Dia bilang itu dengan nada santai, seolah-olah itu masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan mudah nantinya. Aku tahu, itu adalah umpan pertama mereka untuk mengetes apakah Mas Dani atau aku yang akan mengeluarkan uang duluan. Tapi aku sudah memutuskan untuk tetap diam, ingin melihat sejauh mana mereka berani bermain dengan api yang mereka nyalakan sendiri malam ini. Masalah kecil ini perlahan berubah jadi gumpalan awan hitam yang siap menurunkan badai besar di atas meja makan kami yang mewah ini. Aku bisa merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti atmosfer di sekitar kami, meski Tika masih berusaha keras untuk tertawa lepas. Hinaan yang tadi mereka lontarkan padaku sekarang terasa seperti bensin yang siap menyambar percikan api dari kebohongan mereka. Aku sudah bersiap-siap untuk skenario terburuk, memastikan kalau aku punya kartu as yang nggak mereka duga sama sekali. Ini bukan lagi soal makanan atau gengsi, tapi soal membongkar topeng kemunafikan yang selama ini menghimpit hidupku sebagai menantu. Dan malam ini, di restoran bintang 5 ini, kebenaran itu akan terungkap dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka semua. Momen yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba juga, saat pelayan restoran yang berseragam rapi itu datang membawa map kulit berisi tagihan makan kami. Tika yang tadinya sangat berisik, mendadak terdiam sebentar, tapi dia segera memasang wajah angkuh, seolah-olah uang puluhan juta bukan masalah besar baginya. Dia mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna emas dari dompetnya dengan gerakan yang sengaja dibuat lambat agar semua orang di meja bisa melihatnya. Aku hanya memperhatikan dari balik gelas tehku, tahu persis kalau kartu itu kemungkinan besar sudah mencapai limit atau bahkan sudah diblokir oleh pihak bank.
Ibu mertuaku tersenyum bangga, membusungkan dada sambil melirik ke arahku, seolah ingin menegaskan kalau menantu aslinya memang hebat, bukan seperti aku. Suasana meja yang tadinya penuh tawa sombong, tiba-tiba berubah jadi agak tegang saat pelayan itu membawa kartu Tika menuju mesin EDC di kasir. Beberapa menit berlalu, dan pelayan itu kembali dengan wajah yang tampak sangat sungkan sekaligus bingung menghadap ke arah meja kami. Dia berbisik pelan kalau kartunya ditolak atau decline, dan meminta Tika untuk mencoba kartu lain atau metode pembayaran yang berbeda. Wajah Tika yang tadinya merah karena tertawa, langsung berubah pucat pasi. Seketika keringat dingin mulai membasahi dahi dan pelipisnya yang pakai makeup tebal. Dia mulai panik, menggeledah tasnya dengan kasar, sambil mengomel kalau mesin edisi restoran tersebut pasti rusak atau sedang mengalami gangguan sinyal. Ibu mertuaku ikut panik. Wajahnya yang tadi sombong sekarang terlihat gelisah sambil menatap tamu-tamu lain yang mulai memperhatikan kegaduhan kecil di meja kami. Aku tetap diam, menikmati detik-detik kehancuran harga diri yang selama ini mereka agung-agungkan di depanku. Tika mencoba mengeluarkan kartu kedua, lalu ketiga, tapi hasilnya tetap sama saja. Semua kartu itu ditolak mentah-mentah oleh sistem perbankan. Pelayan itu sekarang berdiri lebih tegak, suaranya sudah tidak lagi berbisik, memberitahukan kalau total tagihan kami mencapai 25 juta rupiah. Angka itu langsung membuat Mas Dani tersedak air yang sedang diminumnya. Wajahnya menunjukkan ketakutan, karena dia tahu saldo ATM-nya tidak akan mungkin cukup. Tika mulai menyalahkan Mas Dani, menyuruh kakaknya itu untuk bayar dulu, dengan alasan dia lupa memindahkan saldo dari rekening bisnisnya. Ibu mertuaku juga mulai merengek, meminta Mas Dani melakukan sesuatu agar keluarga mereka tidak menanggung malu di depan banyak orang. Drama ini benar-benar tontonan yang jauh lebih menarik daripada menu utama yang baru saja kami habiskan tadi. Mas, bayarin dulu dong. Malu tahu diliatin orang, masa restoran semahal ini mesinnya error semua sih? Suara Tika mulai meninggi karena frustrasi dan malu yang sudah diubun-ubun. Mas Dani membuka dompetnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan beberapa kartu debit yang dia punya, tapi dia sendiri ragu apakah isinya mencukupi. Dia mencoba menggesek kartu-kartunya, tapi hasilnya nol besar. Saldo di rekeningnya sudah menipis, karena bulan ini banyak dipakai untuk kebutuhan ibu dan Tika. Pelayan itu mulai memanggil manajer restoran, karena meja kami dianggap tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran yang sangat besar tersebut. Beberapa pengunjung di meja VVIP sebelah mulai berbisik-bisik, mengenali kalau keluarga yang tadi sangat berisik ini ternyata tidak punya uang untuk bayar. Aku bisa merasakan kepuasan yang luar biasa, melihat mereka terjepit di antara kesombongan dan kenyataan pahit yang memalukan ini. Manajer restoran yang memakai setelan jas hitam elegan akhirnya datang dan dengan tegas meminta kami untuk segera menyelesaikan tagihan tersebut. Tika mulai menangis sesenggukan yang dibuat-buat, mencoba mencari simpati agar diberi keringanan atau diizinkan pulang untuk mengambil uang. Ibu mertuaku malah mulai menyalahkan aku, bilang kalau gara-gara aku ikut makan, tagihannya jadi membengkak, padahal aku cuma pesan menu paling murah. "Rina, kamu punya simpanan nggak? Cepat keluarin, jangan diam saja lihat keluarga suami kamu dipermalukan begini," bentak ibu mertua tanpa rasa malu sedikit pun. Padahal beberapa jam lalu beliau sendiri yang bilang kalau aku tidak pantas duduk semeja dengan mereka karena baju gembelku ini. Mereka benar-benar tidak punya urat malu, masih sempat-sempatnya meminta bantuan pada orang yang baru saja mereka injak-injak harga dirinya. Aku menatap mereka satu persatu dengan tenang, lalu berdiri dari kursi empuk yang selama ini terasa seperti kursi pesakitan bagiku. Aku membuka tas kecilku yang sederhana, mengeluarkan sebuah dompet kartu yang isinya hanya ada beberapa kartu penting saja. Tika menatapku dengan sinis. Dia sempat mengejek kalau kartu ATM bank biasa milikku tidak akan mungkin bisa menutup tagihan resto bintang 5 ini. Tapi ejekannya langsung terhenti saat aku mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam legam dengan desain yang sangat elegan. Sebuah black card asli. Manajer restoran itu langsung membelalakkan matanya saat melihat jenis kartu yang aku pegang, karena dia tahu hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Aku memanggil manajer itu dengan suara yang tenang namun berwibawa, meminta dia untuk memproses pembayaran seluruh tagihan meja ini melalui kartuku. Tolong diproses ya Pak, semuanya saja. Termasuk tips untuk para pelayan yang sudah sabar melayani keluarga saya yang agak unik ini.
ucapku sambil tersenyum tipis. Manajer itu membungkuk sangat dalam, memperlakukanku dengan hormat yang luar biasa. Jauh berbeda dengan caranya menatap Tika dan ibu mertuaku tadi. Tika hanya bisa menganga. Mulutnya terbuka lebar, sampai dia lupa menutupnya. Wajahnya yang tadi pucat, kini berubah jadi merah padam karena malu. Ibu mertuaku juga terdiam 1000 bahasa. Tangannya yang tadi menunjuk-nunjukku kini gemetar hebat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mas Dani menatapku dengan tatapan kosong. Mungkin dia baru menyadari kalau selama ini dia telah meremehkan istri yang sebenarnya adalah penopang hidupnya. Kesombongan yang mereka bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika hanya dalam 1 kali gesekan kartu di mesin kasir itu. Proses pembayaran selesai dalam hitungan detik, dan manajer itu mengembalikan kartuku dengan kedua tangan sebagai tanda hormat yang paling tinggi. Terima kasih banyak Ibu Rina. Suatu kehormatan bagi kami bisa melayani Ibu di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ucap manajer itu dengan suara yang cukup keras. Semua orang di restoran itu sekarang menatapku dengan rasa kagum. Bukan lagi dengan pandangan merendahkan seperti saat aku mengelap lantai tadi. Tika mencoba mendekatiku, ingin bicara atau mungkin ingin meminta maaf agar aku tidak marah dan tetap membiayai gaya hidupnya. Tapi aku hanya memberikan isyarat tangan agar dia menjauh, karena aku sudah tidak sudi lagi mendengar suara racun yang keluar dari mulutnya itu. Hatiku terasa sangat lega. Seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundakku telah diangkat paksa oleh takdir malam ini. Ibu mertuaku mencoba meraih tanganku dengan wajah yang dipaksakan tersenyum manis, berusaha bersikap seolah-olah hubungan kami baik-baik saja sejak tadi. Rina sayang, ibu tahu kamu itu menantu yang paling berbakti. Maafkan Tika ya, dia cuma bercanda tadi, ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku menarik tanganku dengan perlahan tapi tegas, menatap matanya dalam-dalam untuk menunjukkan kalau aku bukan lagi Rina yang bisa mereka tindas. Mas Dani mencoba memegang bahuku, tapi aku segera menghindar, memberikan jarak yang sangat lebar antara aku dan keluarga yang tidak tahu terima kasih ini. Penemuan mereka tentang siapa aku sebenarnya mungkin mengejutkan, tapi bagiku ini adalah akhir dari sebuah sandiwara panjang yang melelahkan. Aku tidak butuh pengakuan dari mereka. Aku hanya butuh keadilan untuk diriku sendiri yang sudah terlalu lama sabar menghadapi kezaliman. Momen ini benar-benar membuktikan kalau harta dan jabatan bisa dicari, tapi harga diri dan akhlak adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Tika dan ibu mertua kini hanya bisa menunduk lesu, tidak berani lagi menatap wajahku atau bahkan menatap orang-orang di sekitar mereka. Restoran mewah ini menjadi saksi bisu bagaimana sebuah topeng kemunafikan hancur berkeping-keping karena kesombongan pemiliknya sendiri. Aku merasa sudah cukup memberikan mereka pelajaran yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka di tempat ini. Kini, saatnya aku pergi, meninggalkan semua drama dan energi negatif yang selama ini menguras kewarasanku sebagai seorang istri dan menantu. Langkah kakiku terasa sangat ringan saat aku mulai berjalan meninggalkan meja makan yang penuh dengan sisa-sisa kepalsuan itu. Aku nggak langsung pergi gitu aja, karena aku pengen mereka benar-benar sadar sama apa yang baru aja mereka lakuin ke aku di depan umum. Aku berdiri tegak di depan meja, melipat tanganku di dada sambil menatap Tika yang masih gemetaran memegang kartu-kartunya yang sudah nggak berguna itu. Tika mencoba membuka mulut, mau membela diri atau mungkin mau mengeluarkan rayuan mautnya lagi. Tapi aku langsung memotongnya dengan tatapan yang sangat tajam. Gimana, Tik? Masih mau nyuruh gue elap lantai lagi? Atau perlu gue beli sekalian restoran ini biar lo tahu siapa yang sebenarnya punya level di sini? Ucapku dengan suara tenang tapi menusuk. Tika cuma bisa menelan ludah. Mukanya benar-benar pucat pasi kayak orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Dia nggak berani lagi menatap mataku. Matanya sibuk melihat ke arah lantai yang tadi dia paksa aku untuk membersihkannya. Ibu mertuaku yang tadi paling keras menghinaku, sekarang malah mencoba pasang aksi drama dengan memegang dadanya seolah-olah mau pingsan. Beliau mencoba meraih ujung gamisku sambil merengek, minta aku buat nggak memperpanjang masalah ini, karena malu dilihatin banyak orang kaya di sini. Rina, tolong jangan begini, Nak. Ibu nggak tahu kalau kamu ternyata sesukses ini. Maafkan kehilafan ibu dan Tika ya, ucap beliau dengan suara yang bergetar hebat. Aku cuma bisa tersenyum sinis,
Merasa muak karena permintaan maaf itu keluar cuma karena mereka tahu aku punya uang, bukan karena tulus menyesal. Aku melepaskan tangan beliau dengan perlahan tapi penuh penekanan. Nunjukin kalau aku nggak akan lagi termakan sama air mata buaya yang selama ini jadi senjatanya. Mereka benar-benar nggak punya malu. Masih bisa-bisanya bersikap sok manis setelah baru saja menganggap aku sebagai pembantu di depan publik. Mas Dani akhirnya berani bicara. Dia mencoba berdiri di antara aku dan keluarganya dengan wajah yang penuh dengan rasa penyesalan yang sangat dalam. Dia memegang tanganku, suaranya parau saat memohon agar aku mau memaafkan adik dan ibunya demi keutuhan rumah tangga kami yang sudah berjalan 3 tahun. Rina, maafkan aku yang pengecut ini. Aku janji bakal berubah dan gak akan biarin mereka injak-injak kamu lagi, katanya sambil menatapku penuh harap. Tapi hatiku sudah terlanjur beku. Rasanya sakit banget melihat laki-laki yang seharusnya jadi pelindungku malah baru beraksi setelah semuanya hancur berantakan. Aku melepaskan genggamannya, menatapnya dengan rasa kecewa yang luar biasa, karena diamnya dia selama ini adalah luka yang paling dalam buatku. Bagiku, pembelaan yang datang terlambat itu nggak lebih dari sekadar usaha untuk menyelamatkan muka di tengah kehancuran yang sudah nyata. Aku menoleh ke arah Tika lagi, yang sekarang malah sibuk menyembunyikan tas KW-nya di balik punggung, seolah-olah barang itu baru saja berubah jadi sampah. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan saldo aplikasi rekening bisnis kos-kosanku, yang jumlahnya bahkan bisa buat beli rumah mewah tunai, tanpa harus kredit. Tik, asal lo tahu, tagihan 25 juta ini cuma seujung kuku dari penghasilan bulanan gue dari kos-kosan yang lo hina tempo hari. Bisikku pelan, tepat di telinganya. Tika langsung tersentak. Dia nggak nyangka kalau menantu yang dia panggil gembel setiap hari, ternyata adalah bos besar di balik bisnis properti yang sukses. Dia cuma bisa diam 1000 bahasa. Mungkin dia lagi menghitung-hitung betapa bodohnya dia sudah membuang kesempatan untuk hidup enak lewat kebaikanku. Kesombongannya benar-benar lenyap, digantikan oleh rasa malu yang mungkin akan membekas sampai dia tua nanti karena ulahnya sendiri. Suasana restoran makin sunyi bagi kami, meski musik jazz masih mengalun lembut di latar belakang. Tapi rasanya kayak ada badai yang baru saja lewat di meja kami. Aku mengambil tas kecilku, merapikan hijabku di cermin kecil yang ada di atas meja, lalu bersiap untuk benar-benar melangkah pergi dari lingkaran setan ini. Mas Dani mencoba mengejarku, tapi aku memberikan isyarat supaya dia tetap tinggal di sana untuk mengurus ibu dan adiknya yang masih syok. Aku nggak butuh diantar pulang oleh mobil yang cicilannya saja masih aku bantu. Aku pengen pulang dengan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupku. Malam ini aku pulang ke rumah orang tuaku. Tolong jangan cari aku dulu sampai aku benar-benar bisa maafin kalian semua. Ucapku tegas sebelum berbalik badan. Aku nggak mau lagi mendengarkan alasan apapun. Karena bagiku, tindakan malam ini sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan semuanya. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, manajer restoran tadi kembali menghampiriku dan menawarkan bantuan untuk memesankan taksi mewah atau layanan penjemputan khusus. Aku mengangguk pelan, menerima tawaran itu sebagai bentuk penghargaan atas keputusanku untuk menghargai diriku sendiri malam ini. Aku bisa melihat dari kejauhan, Tika dan ibu mertua masih duduk mematung di meja, dikelilingi oleh sisa-sisa makanan mahal yang sekarang terasa pahit di tenggorokan mereka. Mereka sekarang harus menghadapi tatapan sinis dari pengunjung lain yang tadi sempat mendengar teriakan sombong Tika di awal acara. Rasanya benar-benar adil, melihat mereka yang tadinya ingin mempermalukanku, malah berakhir mempermalukan diri mereka sendiri dengan cara yang sangat tragis. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam Jakarta yang terasa jauh lebih segar daripada aroma parfum mahal di dalam restoran tadi. Aku sempat berhenti sejenak di depan pintu kaca yang besar, melihat pantulan diriku yang terlihat jauh lebih kuat dan berwibawa daripada beberapa jam yang lalu. Selama ini aku terlalu sabar, terlalu mengalah, sampai-sampai mereka lupa kalau kesabaran itu ada batasnya, dan kebaikan bukan berarti kelemahan. Aku belajar kalau membiarkan orang lain menginjak-injak kita itu bukan bentuk bakti, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap diri kita sendiri sebagai manusia. Malam ini aku bukan cuma membayar tagihan restoran,
Tapi aku membayar harga untuk kebebasanku dari intimidasi keluarga suami yang toksik. Aku sudah membuktikan kalau diamku bukan karena aku nggak punya apa-apa, tapi karena aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kebenaran memang seringkali menyakitkan, tapi itu jauh lebih baik daripada hidup dalam kepalsuan yang terus-menerus menekan jiwa dan raga. Sebuah mobil sedan mewah hitam mengkilap berhenti tepat di depanku. Dan supirnya turun untuk membukakan pintu dengan sangat sopan dan penuh hormat. Aku masuk ke dalam mobil, merasakan kursi kulit yang nyaman dan dinginnya AC, yang seketika menenangkan emosiku yang tadi sempat meluap-luap. Dari balik kaca film yang gelap, aku melihat Mas Dani keluar dari restoran, dengan wajah bingung, mencari-cari keberadaanku yang sudah terlindungi di dalam kendaraan ini. Dia kelihatan sangat rapuh dan kecil, jauh berbeda dengan sosok suami yang selama ini aku banggakan di depan orang tuaku sendiri. Mobil mulai bergerak perlahan, menjauh dari restoran bintang 5 yang tadinya jadi medan perang harga diri bagiku dan keluarga besarnya. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba membuang semua ingatan buruk soal tumpahan es buah dan hinaan pedas yang baru saja aku terima. Di dalam mobil yang sunyi ini, aku menyadari kalau keberanian untuk bicara itu rasanya sangat melegakan, kayak melepaskan jeratan tali yang selama ini mengikat leherku. Aku nggak menyesal sudah mengeluarkan black card itu, karena terkadang orang sombong memang harus dibungkam dengan bukti nyata yang nggak bisa mereka bantah. Tika mungkin sekarang lagi pusing mikirin gimana caranya dia bayar hutang-hutangnya tanpa bisa lagi minta bantuan atau memerah suamiku. Dan ibu mertua, semoga beliau sadar kalau menantu yang baik itu nggak dinilai dari merek bajunya, tapi dari ketulusan hatinya yang sudah mereka sia-siakan. Aku nggak tahu gimana kelanjutan rumah tanggaku dengan Mas Dani, tapi yang jelas, aku nggak akan pernah kembali jadi Rina yang lemah dan penurut lagi. Perjalanan pulang ini rasanya seperti perjalanan menuju hidup baru yang jauh lebih bermartabat dan penuh dengan harga diri yang sejati. Malam semakin larut. Lampu-lampu jalanan Jakarta terlihat berkelap-kelip indah, seolah-olah ikut merayakan kemenanganku atas kezoliman yang baru saja aku lalui. Aku mengeluarkan ponsel, mematikan semua notifikasi dari Mas Dani, ibu mertua, dan Tika yang mulai masuk bertubi-tubi dengan nada memohon. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, menikmati kemenangan kecil ini sebelum memutuskan langkah besar apa yang akan aku ambil selanjutnya untuk masa depanku. Biarlah mereka merasakan malam yang panjang dengan rasa canggung dan bersalah yang menghantui pikiran mereka masing-masing di rumah nanti. Akhir dari drama buka bersama ini bukan cuma soal siapa yang bayar, tapi soal siapa yang tetap berdiri tegak saat badai hinaan datang menerpa. Dan malam ini, aku adalah pemenang sejati yang berhasil mempertahankan kehormatanku tanpa harus merendahkan diriku sendiri lebih jauh lagi. 3 bulan sudah berlalu sejak kejadian di restoran bintang 5 itu. Dan hidupku benar-benar sudah berubah total dari Rina yang dulu selalu menunduk. Aku memutuskan untuk tinggal di salah satu apartemen milikku sendiri, jauh dari jangkauan Mas Dani yang masih terus-terusan mengirimkan pesan permintaan maaf setiap hari. Aku fokus mengembangkan bisnis kos-kosanku, yang sekarang sudah bertambah menjadi 50 pintu di lokasi yang sangat strategis di Jakarta Selatan. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan tenang, tanpa harus takut mendengar sindiran pedas atau tuntutan aneh dari ibu mertua dan Tika. Ternyata benar kata orang, ketenangan batin itu harganya jauh lebih mahal daripada tas bermerek atau pengakuan palsu dari orang-orang yang toksik. Aku merasa jauh lebih hidup sekarang, bisa menikmati hasil kerja kerasku tanpa ada satu orang pun yang berani meremehkan atau menganggapku sebagai pembantu. Sementara itu, kabar tentang Tika dan ibu mertua sampai ke telingaku lewat salah satu sepupu Mas Dani yang masih sering menjalin komunikasi denganku. Katanya, Tika benar-benar kena batunya karena hutang pinjolnya meledak dan dia nggak punya lagi akses untuk memeras gaji Mas Dani seperti dulu. Semua barang-barang bermerek palsunya disita oleh penagih hutang, dan dia sekarang malu luar biasa, sampai nggak berani keluar rumah karena dikejar-kejar orang. Ibu mertua juga dikabarkan jatuh sakit,
karena stres menghadapi perilaku Tika yang makin hari makin gak terkontrol sejak gak ada lagi uang tambahan. Beliau yang dulu selalu bangga dengan gaya hidup mewahnya, sekarang harus rela hidup prihatin di rumah lama yang plafonnya sudah mulai bocor di sana-sini. Aku gak merasa senang di atas penderitaan mereka, tapi aku merasa ini adalah bentuk keadilan Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri yang sangat rapi. Mas Dani sendiri sekarang hidup dalam penyesalan yang sangat dalam. Dia sempat menemuiku di kantor pemasaran kos-kosan dengan wajah yang sangat kusam dan tidak terawat. Dia bilang kalau rumah mereka sekarang terasa sangat sepi dan dingin sejak aku pergi, dan dia baru sadar betapa besarnya peranku selama ini. Dia memohon-mohon padaku untuk kembali, menjanjikan segala hal manis yang dulu tidak pernah dia lakukan saat aku masih di sampingnya. Tapi aku hanya menatapnya dengan rasa kasihan, karena rasa cintaku sudah habis terkikis oleh pengkhianatan dan diamnya dia saat aku dihina. Aku bilang padanya kalau memaafkan itu mungkin, tapi untuk kembali hidup bersama dalam lingkaran yang sama adalah hal yang sangat mustahil bagiku sekarang. Dia pulang dengan bahu yang lunglai, menyadari kalau kesempatan emas untuk memiliki istri yang tulus sudah dia buang demi membela ego keluarganya yang salah. Kehidupan sosialku sekarang jauh lebih sehat, karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghargaiku karena karakterku, bukan karena isi saldo rekeningku. Aku sering mengadakan acara buka bersama dengan anak-anak yatim di panti asuhan, memberikan mereka makanan terbaik yang dulu pernah dilarang Tika untuk aku makan. Melihat senyum tulus mereka memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada saat aku menggesek black card di depan keluarga Mas Dani yang sombong itu. Aku juga mulai belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Membeli baju-baju yang nyaman dan berkelas tanpa harus memikirkan apakah orang lain akan menganggapnya mahal atau tidak. Hidup tanpa beban tuntutan orang lain membuat auraku terasa lebih positif, dan banyak orang bilang aku terlihat jauh lebih muda dan segar sekarang. Kesabaran yang aku tanam selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil berupa kemerdekaan diri yang sangat luar biasa indahnya. Beberapa hari yang lalu, aku sempat lewat di depan restoran bintang 5 tempat kejadian itu berlangsung. Dan aku hanya bisa tersenyum simpul mengingat memori pahit tersebut. Tempat itu bukan lagi menjadi lambang traumaku, melainkan menjadi monumen keberanian di mana aku pertama kali berani bersuara untuk membela harga diriku sendiri. Aku sadar kalau tumpahan es buah hari itu bukan cuma sekedar kecelakaan, tapi cara semesta untuk menarikku keluar dari zona nyaman yang menghancurkan. Kalau saja Tika tidak keterlaluan hari itu, mungkin aku masih terjebak menjadi menantu yang tertindas dan tidak pernah menyadari betapa kuatnya aku sebenarnya. Kadang-kadang kita memang harus didorong sampai ke dasar jurang dulu untuk bisa benar-benar belajar cara terbang dengan sayap kita sendiri. Sekarang aku terbang lebih tinggi dari yang pernah aku bayangkan, meninggalkan semua kerikil tajam yang dulu sempat melukai telapak kakiku. Kabar terbaru yang aku dengar, Tika akhirnya harus bekerja jadi sales panci keliling untuk menutupi hutang-hutangnya yang masih menumpuk di mana-mana. Orang yang dulu menghinaku sebagai pembantu, sekarang harus merasakan sendiri betapa beratnya mencari uang receh dengan keringat dan hinaan orang di jalanan. Ibu mertua juga sudah mulai ditinggalkan oleh teman-teman arisannya yang dulu beliau bangga-banggakan, karena mereka tahu kalau keluarga itu sebenarnya sedang bangkrut. Mereka berdua sekarang sering bertengkar setiap hari, saling menyalahkan atas kehancuran finansial dan sosial yang mereka alami secara mendadak. Inilah yang namanya karma nyata. Apa yang kita tanam dengan penuh kesombongan akan kita panen dengan penuh kehinaan di kemudian hari. Aku bersyukur sudah tidak ada lagi di dalam lingkaran setan itu, menyaksikan kehancuran mereka dari kejauhan dengan hati yang sudah benar-benar ikhlas. Mengenai Mas Dani, proses perceraian kami akhirnya selesai secara resmi di pengadilan agama, dengan keputusan yang sangat adil bagi kedua belah pihak. Aku tidak menuntut harta gonogini apapun, karena aku tahu hartaku sudah jauh lebih banyak daripada apa yang dia miliki selama ini. Dia sempat menangis saat menandatangani surat cerai, sementara aku hanya menarik nafas lega, karena akhirnya statusku sudah benar-benar bersih dan bebas. Aku tidak menyimpan dendam, aku bahkan mendoakan
agar dia bisa jadi laki-laki yang lebih tegas dan berani di masa depan untuk istrinya yang baru nanti. Hidup ini terlalu singkat kalau cuma dihabiskan untuk membenci orang yang pernah jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Meski itu perjalanan yang menyakitkan, aku menutup lembaran lama itu dengan penuh rasa syukur, siap untuk menuliskan bab-bab baru yang lebih berwarna dan penuh dengan kesuksesan yang berkah. Sekarang aku lebih fokus mengelola yayasan pendidikan yang aku bangun untuk anak-anak kurang mampu, agar mereka bisa sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Aku ingin kesuksesan finansialku ini bisa bermanfaat buat banyak orang, bukan cuma buat pamer atau gaya-gayaan kayak yang dilakukan Tika dulu. Setiap kali aku melihat anak-anak itu belajar dengan semangat, aku merasa harga diriku benar-benar berada di tempat yang paling mulia dan terhormat. Uang memang bisa membeli makanan mewah di restoran bintang 5, tapi uang tidak akan pernah bisa membeli ketenangan jiwa dan rasa syukur yang mendalam. Aku belajar kalau underdog yang sukses itu bukan mereka yang berhasil balas dendam, tapi mereka yang berhasil jadi pribadi yang lebih bermanfaat setelah disakiti. Inilah kemenangan sejatiku, berdiri tegak di atas kaki sendiri sambil tetap membumi dan menebar kebaikan kepada sesama tanpa pandang bulu. Untuk kalian yang mungkin sekarang lagi ada di posisiku dulu, pesanku cuma satu. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak harga diri kalian, bahkan keluarga sendiri. Sabar itu ada batasnya, dan ketika batas itu dilewati, kalian punya hak untuk bicara dan menunjukkan siapa kalian yang sebenarnya, dengan cara yang elegan. Jangan membalas hinaan dengan hinaan lagi, tapi balaslah dengan pembuktian kesuksesan yang nyata, sampai mereka tidak punya kata-kata lagi untuk menghujat. Diamnya orang sabar itu bukan karena takut, tapi karena mereka sedang membangun kekuatan besar yang suatu saat nanti akan meledak menjadi kesuksesan yang luar biasa. Tetaplah berbuat baik, tetaplah bekerja keras secara diam-diam, dan biarkan hasil kerjamu yang memberikan tamparan paling keras bagi mereka yang dulu meremehkanmu. Percayalah, roda kehidupan itu selalu berputar, dan Tuhan tidak pernah tidur melihat air mata orang-orang yang terzolimi, namun tetap berusaha sabar. Sekarang aku berdiri di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang indah, sambil menggenggam secangkir coklat hangat di tanganku yang tenang. Hidupku sekarang adalah bukti kalau doa orang yang teraniaya itu benar-benar didengar. Asalkan kita tetap mau berusaha dan tidak menyerah pada keadaan yang sulit. Aku bukan lagi menantu yang elap lantai karena diperintah, tapi aku adalah wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas kebahagiaan dan masa depanku sendiri. Kisah pahit di restoran itu sudah jadi bagian dari sejarah masa laluku yang manis untuk dikenang sebagai titik balik perubahan hidupku yang luar biasa. Aku menutup mataku, tersenyum lebar, dan membisikkan kata terima kasih pada diriku sendiri yang sudah sangat kuat melewati semua ujian ini. Esok hari akan ada peluang baru, tantangan baru, dan aku sudah sangat siap untuk menyambutnya dengan penuh percaya diri dan rasa syukur yang tak terhingga.